Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk merasakan kekuatan Putra-Mu, daya kesembuhan, daya kedamaian dan roh-roh yang membangkitkan panca indera batin kami, panca indera lahiriah kami. Seperti orang yang menjamah jumbai jubah Putra-Mu, kami pun ingin menjamah jumbai jubah Yesus, meski kami tidak layak. Bantu kami dengan penghiburan-Mu, dengan roh penghiburan-Mu, supaya kami bisa merasakan kasih daya ilahi-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kata belusuan adalah kata yang akhir-akhir ini menjadi viral karena Presiden kita Jokowi bukan hanya pergi ke kota-kota, tapi pergi ke pasar, pergi ke kaki jalan, toko-toko, pergi ke tempat-tempat yang biasa tidak dikunjungi oleh orang pembesar, tapi dia kunjungi. Tempat-tempat yang sederhana, di keramaian. Dan Jokowi menyapa mereka berdialog, bercakap-cakap dengan orang-orang kecil. Dan menanyakan sesuatu yang sangat manusiawi. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah sudah dilakukan oleh Yesus. Pergi ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Dan dia mengizinkan orang untuk menyentuh jumbai jubahnya dan mereka sembuh. Mungkin ketika orang berteriak-teriak, I love you Jokowi, meskipun hanya berteriak, hanya melihat selintas, bagi mereka itu membahagiakan umat. Dan kita bayangkan bahwa mereka punya kerinduan seorang pemimpin yang menyapa umat, yang dekat dengan umat. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Dan Yesus memberikan penghiburan, kekuatan, kesembuhan. Mungkin juga kita para pemimpin agama ini, para romo, para suster, ya, dan ketua lingkungan, ketua stasi, siapa saja para pemimpin bersedia turun belusuan kemana-mana untuk mendengarkan orang-orang yang membutuhkan penghiburan, kekuatan. Dan itulah pula yang menjadi harapan kita bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak hanya di atas besar, agung, mulia, tetapi Tuhan yang menjadi manusia, menjadi bagian dari keseluruhan pengalaman keseharian kita manusia. Hanya problemnya adalah bagaimana kita bisa merasakan itu. Bisa menyentuh, bisa menjamah, dan mengizinkan Yesus juga menjamah kita dengan segala penyakit, kerinduan hati, keprihatinan, kecemasan. Bagaimana sabda itu menjadi kabar sukacita, kabar kegembiraan, ya, Gaudium et Spes, harapan sukacita. Saudara, kita mendambakan seorang pemimpin, atau mungkin bahkan kita sendiri yang menyentuh, menjamah, yang memberikan perhatian kepada orang-orang kecil. Semua orang menjamah jubah Yesus dan disembuhkan. Saya teringat akan tradisi gereja Katolik, ya, di mana ada relikwi, ya, relikwi yang sekarang ini tidak terlalu lagi diperhatikan, tetapi bagian dari tubuh orang kudus itu, bagian dari tubuh, entah itu jubah, entah itu mungkin bagian raga orang kudus itu bisa menimbulkan kesembuhan. Dan saya kira ini meniru juga apa yang dilakukan pada Yesus. Jumbai jubah Yesus pun disentuh, dijamah. Jadi kekudusan itu menyebar dan mempengaruhi,
aliran kekuatan itu pada benda-benda yang pernah dipakai oleh orang kudus. Tentu saja bukan untuk jimat, ya. Pemahaman kita maka dihindarkan supaya seolah-olah itu bukan jimat, tetapi sebetulnya adalah apa yang dipakai, pernah dipakai, itu menjadi representasi dari pribadi orang yang memakainya atau menggunakannya untuk kepentingan, karena kekudusan mereka. Tapi saya kira yang paling penting adalah, saudaraku terkasih, mungkin pertanyaan yang paling fundamental yang harus kita jalani, apakah doa-doaku, relasiku dengan Tuhan, relasi yang akrab, ya, yang dekat, menyentuh, menjamah jubah Yesus. Saya masih ingat ketika di Filipina beberapa tahun yang lalu, ya, patung-patung Bunda Maria, Santo Yosef, orang-orang kudus tertentu, jari kakinya seperti hilang begitu. Karena orang memegang patung itu, dan mereka merasa bahwa Tuhan menyentuh dan menjamah mereka. Tentu secara teologi, secara intelektual kita bisa menertawakan hal tersebut seperti halnya saya pada waktu itu. Tapi lama-lama saya mulai memahami iman rakyat kecil, iman awam orang sederhana, ingin mengalami sentuhan dan jamahan Yesus. Ya. Dan itulah yang didambakan dan dirindukan. Bagaimana supaya kita bisa merasakan dan mengalami? Saya kira seperti orang-orang tersebut berbondong-bondong mereka mencari Yesus, mereka merindukan, mendambakan Yesus dalam hidup mereka. Dan mereka terbuka dan membuka diri untuk disentuh dan dijamah. Mereka juga mengizinkan Yesus untuk menjamah dan menyentuh mereka, menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit. Saudara, mari kita periksa batin kita masing-masing, sejauh mana kita mempunyai daya rindu yang membara, yang kuat, dan mengizinkan Tuhan ikut serta dan terlibat dalam proses hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, Immanuel, Tuhan beserta kita dimanapun Tuhan berada. Kita tidak perlu mencari Tuhan di Palestina, kita tidak perlu mencari Tuhan di Eropa, tidak mencari Tuhan di tempat-tempat tertentu, tapi Tuhan hadir. Nah, pengalaman kehadiran Tuhan yang konkret ini dimanapun, kapanpun, saat apapun, itu menjadi bekal, menjadi bahan yang sangat indah bagi kita orang Katolik untuk merasakan penyertaan, pendampingan, dan penghiburan Tuhan di saat apapun. Meski saya tahu juga kadangkala tidaklah mudah. Tidaklah mudah, sangat tidak mudah. Iman yang kita miliki itu adalah iman yang penuh penyerahan, penuh keyakinan bahwa Tuhan hadir di sana dan kita bisa merasakan dan melihatnya. Semoga Anda dan saya dan kita semua bisa merasakan dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan dalam peristiwa kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda dan berkat ini mengalir dalam diri Anda semua, dan Tuhan menganugerahkan rahmat, kesembuhan, kekuatan, dan aku datang untuk merasakan kekuatanmu. Itu kata pemazmur yang seringkali kita lambungkan ketika kita mendaraskan mazmur-mazmur dan kidung-kidung. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Menjamah Anda ketika Anda sakit. Menguatkan Anda ketika Anda menderita. Tuhan berkati dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.